Halo semua adik-adik, apa kabar? Adik-adik pasti kabarnya baik. Udah ngantuk belum? Sudah mulai ngantuk ya? Sebelum tidur, dengerin dongeng dulu. Nah, sampai jumpa sama saya, Tante Meng Xiao. Nah, kali ini Tante Meng Xiao mau membawakan dongeng. Kisah si kancil bertarung kecerdikan dengan 8 musuhnya, yaitu dengan sapi, buaya, siput, pak tani, serigala, cicak badung, dan beruang. Nah, apa yang terjadi dengan 8 musuh itu? Nah, adik-adik, sekarang didengerin sambil merem ya, supaya nanti adik-adik enak deh tidurnya sambil merem, sambil dengerin Tante Ming Xiao mendongeng ya. Nah, adik-adik sudah pakai selimut belum? Ayo pakai selimutnya. Ini Tante Ming Xiao ambilin selimut dulu ya. Tante Ming Xiao selimutin ya. Boleh nggak? Nah, adik-adik, ayo selimutan dong. Sebelum dengerin Tante Ming Xiao mendongeng. Nanti dengerin dongeng pasti sambil hangat di pelukan bunda. Nah, adik-adik, dongengnya Tante mulai ya. Dari si kancil, sapi, dan buaya. Nah, pada suatu hari, sapi yang tengah berjalan-jalan sendirian mendengar suara jeritan dari arah bebatuan. Ternyata seekor buaya terjebak di bawah tumpukan batu tersebut dan meminta pertolongan. Sapi merasa ragu-ragu sejenak. Ia berniat untuk meninggalkan tempat tersebut segera. Namun, terpikirkan olehnya bahwa buaya tersebut memerlukan pertolongan. Akhirnya, sapi memutuskan menolong buaya tersebut. Buaya kemudian meminta sapi mengantarkan ke tempat sungai dengan alasan kakinya terluka sehingga sulit untuk bergerak. Kumohon, bantulah aku, gendong aku, dan antarkan aku ke tepi sungai, kata buaya dengan air mata meleleh. Sapi pun merasa iba, kemudian menggendong buaya. Digendong di punggungnya. Namun sesampainya mereka di sungai, buaya menolak untuk turun. Aku lapar. Kelihatannya daging di punggungmu ini enak juga, ujar buaya. Mendengar hal tersebut, sapi mulai menangis hingga terdengar oleh si kancil yang sedang berada tidak jauh dari sana. Si kancil yang mendengar suara tangisan itu pun mendekat. Loh, sapi, kenapa kamu menangis? Kenapa buaya ada di punggungmu? Tanya si kancil pada sapi. Sapi pun lantas menceritakan kejadian yang dia alami. Nah, karena si kancil cerdik, jadi kancil ini punya akal. Kemudian mencoba memancing buaya untuk mempergerakkan kembali peristiwa tersebut. Aku tidak percaya buaya sehebat ini bisa terjebak sehingga membutuhkan bantuan dari seekor sapi, ujar si kancil. Buaya yang terpancing kemudian mengajak mereka kembali ke tumpukan batu besar, lalu merangkak kembali ke dalamnya. Setelah itu, si kancil mengakui kebenaran cerita tersebut, lalu mengajak sapi untuk pergi.
buaya yang tidak tahu terima kasih, sehingga kembali terjebak di bawah tumpukan batu. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Si kancil yang cerdik melawan si buaya. Nah, untuk kisah selanjutnya, kancil dan buaya lagi nih. Ceritanya ini berawal ketika si kancil melihat banyak pohon yang sudah berbuah di area di seberang sungai. Namun, karena aliran air sungai yang deras, kancil kesulitan untuk melompat. Lantas, ia menemukan ide cemerlang dan memanggil seekor buaya. "Hei buaya, keluarlah. Aku punya kabar gembira," seru si kancil. Buaya pun datang menghampirinya. Kemudian kancil bercerita ia akan membagikan daging segar untuk seluruh buaya di sungai. Mendengar hal tersebut, si buaya lantas memanggil teman-temannya agar bisa membagikan daging dengan adil. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris rapi. "Berbarislah agar aku bisa menghitung berapa jumlah kalian," perintahnya. Para buaya lantas percaya dan mulai berbaris membentuk jembatan. Kesempatan ini kemudian si kancil gunakan untuk menyeberang sungai sambil berpura-pura menghitung. Sesampainya di seberang, ia pun tertawa terbahak-bahak. "Sebenarnya aku tidak punya daging. Aku hanya membutuhkan bantuan kalian untuk menyeberang. Kasihan, kasihan," kata si kancil. Para buaya pun marah dan mencoba menangkapnya. Tetapi si kancil sudah terlanjur lari jauh dari tepian sungai. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Si buaya kalah lagi dari si kancil karena kecerdikan si kancil. Untuk selanjutnya, dongeng si kancil dengan kura-kura. Nah, alkisah suatu hari, si kancil hendak pergi ke sungai untuk minum. Di tengah perjalanan, ia melihat kerbau, ibu rusa, dan kura-kura tengah berkumpul. Si kancil bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa ketiga binatang tersebut bisa akrab ya? Maka kemudian si kancil bertanya pada ibu kerbau, "Kenapa kamu akrab sekali dengan kura-kura?" tanya si kancil. Mendengar hal tersebut, kerbau menjawab, "Karena kura-kura sangat baik dan tidak sombong." Namun, si kancil tidak percaya mendengar jawaban tersebut. Ia kemudian pergi meninggalkan kura-kura dan menemui ibu rusa. "Ibu rusa, aku tadi melihat engkau tadi sangat akrab dengan kura-kura," ujar si kancil. "Ya, memang, sebab kura-kura sangat baik. Namun, ada apa kancil?" Ibu rusa lalu bertanya balik. Kancil tidak menjawab. Ia kemudian pergi meninggalkan ibu rusa dan bergumam penuh rasa iri. Di sini kancil sedang iri ya, adik-adik. Semua berpihak pada kura-kura. Tidak ada yang mengatakan aku baik. Teman kura-kura juga lebih banyak daripada aku, katanya si kancil bergumam. Kancil pun
kemudian mendapatkan ide agar kura-kura dijauhi oleh teman-teman binatang lain. Lalu kancil bergegas menemui kerbau. "Kerbau, gawat! Kamu harus berhati-hati dengan kura-kura," kata si kancil. "Mengapa begitu, Cil?" tanya kerbau penasaran. "Tadi aku melihat kura-kura membawa minum untuk merpati. Namun setelah merpati meminumnya, ia langsung kejang-kejang dan kura-kura langsung meninggalkannya." Cerita si kancil. Tentu saja cerita tersebut hanya karangan bohong dari si kancil karena dia iri sama si kura-kura. Mendengar cerita tersebut, sontak kerbau langsung ketakutan. "Aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura," kata kerbau. Kancil pun tertawa dalam hati. Ia merasa senang rencananya berhasil. Dia percaya, kata si kancil dalam hati. Setelah berhasil membohongi kerbau, ia lantas juga menemui ibu rusa agar rencananya semakin berjalan mulus. Saat bertemu dengan ibu rusa, kancil kembali menceritakan kebohongannya tentang kura-kura. "Ibu rusa," teriak si kancil dengan keras. "Ibu rusa, ada apa, Cil?" ujar ibu rusa bertanya-tanya. "Lebih baik jaga anak-anakmu mulai dari sekarang, ibu rusa. Aku tadi melihat kura-kura memberikan buah pada anak-anak tupai. Namun tak lama kemudian mereka mati. Dan dengan kebahagiaannya, kura-kura langsung tertawa melihat hal tersebut." Jelas si kancil berbohong lagi. "Apa? Tega sekali dia, Cil. Terima kasih ya, Cil. Mulai sekarang aku akan menjaga anak-anakku. Terima kasih ya, Cil," jawab ibu rusa. Kancil kembali tertawa di dalam hati. Ia puas rencananya berhasil. Berhasil. Semenjak kancil menceritakan kebohongan tersebut pada kerbau dan ibu rusa, kura-kura mulai dijauhi teman-temannya. Kura-kura lantas merasa curiga, namun juga sedih. Ia bertanya-tanya, mengapa teman-temannya berubah menjadi tidak peduli, bahkan seperti membencinya. "Ada apa dengan teman-temanku? Mengapa mereka semua menghindari dariku?" Kura-kura bergumam sedih. Ia pun kemudian berusaha mencari tahu dengan bertanya pada si kancil. Kura-kura bergegas mencari si kancil. Kancil," sapa kura-kura. Kancil." Kura-kura belum menoleh juga. Kancil. "Hei kura-kura, ada apa?" tanya si kancil. Sini. Aku mau nanya, ada apa ya dengan teman-teman kita? Mereka semua menjauhiku, tanya kura-kura penasaran dan sedih. "Aku tidak tahu," jawab si kancil. Namun kura-kura tidak patah semangat. Ia terus membujuk kancil untuk menjawab dengan jujur. Kancil lama-kelamaan merasa jengkel dengan berbagai pertanyaan dari kura-kura, kemudian memilih pergi. "Aku tidak tahu, dasar cerewet," teriaknya pada kura-kura. Kancil tidak mau jujur atas perbuatannya yang telah membohongi teman-temannya agar mereka menjauhi kura-kura. Ia terus berjalan menjauh, meninggalkan kura-kura sendirian. "Rasakan, memangnya enak tidak punya teman," gumamnya di dalam hati kancil. Tak terselang lama, kemudian kancil tiba-tiba terperosok ke dalam lubang besar di hutan. "Apa ini?
Kenapa aku tiba-tiba masuk ke dalam jebakan? Oh tidak, kata si kancil panik. Kancil berusaha meminta bantuan dengan cara berteriak. Tolong, tolong, tolong aku, tolong, tolong. Namun usahanya sia-sia. Setelah berkali-kali meminta pertolongan, tak ada satupun binatang yang datang dan menolongnya. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Kalau berbuat yang jahat, pasti akan ada balasannya dari Yang Maha Kuasa. Gimana adik-adik? Udah mulai ngantuk belum? Ini sekarang baru mulai dongeng kisah keempat. Tadi yang sudah lewat kisah ketiga. Kan ada 8 musuhnya. Yuk simak lagi kalau belum mengantuk. Nah, untuk kisah yang keempat, si kancil dan siput. Dongeng kali ini tentang kesombongan kancil sebagai binatang hutan. Kisah bermula dari kancil yang merasa jika dirinya adalah hewan paling cerdik dan pandai. Saking yakinnya si kancil sampai menyombongkan hal tersebut di hadapan binatang lainnya. Semua temannya yang melihat hal tersebut merasa kesal dan menganggap tingkah kancil yang mendadak sombong. Mereka memang mengakui kecerdikan si kancil, namun mereka tidak dengan tingkahnya hari ini. Menyebalkan. Si siput yang mendengar kesombongan kancil kemudian menantangnya untuk melakukan lomba lari. Lomba tersebut dilakukan untuk membuktikan siapa yang paling cerdik. Kancil menerima tantangan tersebut sambil tertawa menghina. Mana mungkin kamu lebih cerdik dari aku? Apalagi kamu yang sekecil itu dan berjalan lambat tidak mungkin bisa menang lomba lari. Namun siput bersikeras untuk lomba lari. Diam-diam si siput mengumpulkan semua saudara dan teman-temannya. Kemudian dia meminta agar mereka semua berbaris sepanjang jalur lomba lari. Ingat, setiap kali kancil memanggilku, kalian yang harus menjawabnya, perintahnya kepada semua siput. Keesokan harinya, tepat ketika hitungan ketiga oleh wasit, si kancil dan siput langsung berlari kencang. Namun tentu saja larinya si siput tidak akan mungkin lebih kencang. Meyakini hal tersebut, si kancil berlari dengan gembira. Kemudian ia berhenti ketika merasa sudah jauh meninggalkan siput. Hei siput, kamu di mana? Teriaknya sambil ngeledek. Aku di sini, jawab siput dari arah depan. Kancil terkejut mendengarnya. Ia kemudian bergegas berlari sekencang mungkin. Setelah berlari cukup jauh, si kancil berhenti lagi. Hei siput, kamu pasti di belakang kan? Teriaknya memanggil-manggil. Tidak, aku di depan, jawab siput lagi. Kancil kembali terkejut. Ia bingung bagaimana mungkin bisa siput ada di depan terus. Kancil lalu berlari lagi sekuat tenaga. Ia sama sekali tidak menyadari jika yang menjawab tadi adalah siput-siput lain. Kejadian tersebut berulang beberapa kali sampai akhirnya garis finish mulai terlihat. Kancil semakin berlari kencang untuk bisa melewati garis finish. Ia yakin si siput telah kalah. Lihat aku menang, serunya dengan gembira. Tiba-tiba terdengar suara siput. Kamu kalah. Aku sudah dari tadi di sini, ujarnya menghampiri si kancil yang terkejut. Hah? Kamu mengalahkanku? Seru si kancil tidak percaya. Tentu saja. Jadi aku lebih cerdik darimu, bukan? Tanya si siput.
Ya, kamu memang lebih cerdik dari aku, jawab si kancil dengan perasaan sedih dan malu. Kancil kemudian meminta maaf pada Siput karena telah sombong. Siput memaafkannya dan berkata, pasti ada yang lebih cerdik dari mereka berdua. Itu sebabnya sombong tidak baik ya adik-adik, karena setiap binatang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, begitu juga kita semua sama seperti mereka, pasti punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh sombong ya adik-adik ya. Nah, kali ini Tante Mengsio mendongengkan kisah yang kelima, si kancil dan petani. Kisah si kancil dan petani menjadi cerita yang sangat populer. Nah, di sini Tante Mengsio dongengkan dari awal. Kisahnya bermula ketika kancil yang kelaparan menemukan ladang milik Pak Tani dan mulai menyantap mentimun yang sudah matang. Si kancil melakukan aksinya tersebut berulang kali. Nah, si kancil ini mencuri teman-teman, hingga membuat Pak Tani jengkel. Pak Tani memasang jebakan berbentuk orang-orangan sawah yang dilumuri getah nangka untuk menangkapnya. Rupanya kamu yang memakan hasil jerih payahku, kata Pak Tani ketika jebakannya berhasil menangkap si kancil. Sebagai hukuman, kemudian Pak Tani meminta si kancil membantunya untuk membereskan ladang serta menanam ulang bibit mentimun. Menyadari kesalahannya, si kancil bertekad untuk bekerja dengan giat agar Pak Tani mau memaafkannya. Tibalah hari terakhir hukuman bagi si kancil. Setelah seminggu ia bekerja di ladang, terima kasih sudah bekerja dengan rajin, kancil. Jangan mencuri lagi. Lebih baik kamu berusaha dengan hasil jerih payahmu sendiri, kata Pak Tani menasihatinya. Kemudian Pak Tani memberikan si kancil bekal berupa sekarung mentimun. Sebelum ia kembali ke hutan, kancil yang sudah belajar dari kesalahannya pun memutuskan untuk membuat kebun mentimun sendiri dari bekal yang diberikan oleh Pak Tani. Nah, begitu teman-teman ceritanya si kancil dengan Pak Tani. Dia mendapatkan ilmu untuk berkebun menanam mentimun. Nah, jadi dia jadi kancil kaya dong, punya banyak mentimun, ya kan? Nah, dongeng yang keenam yaitu kisah si kancil dengan serigala. Waduh, serigala, apa ini ya? Yuk kita dengarkan. Kali ini bermula ketika seekor serigala tengah asik istirahat di tepi sungai sampai ia tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara ranting patah yang membuat serigala terbangun. Ia lalu mencari asal suara tersebut. Ternyata asal suara tersebut adalah ranting pohon yang jatuh dan tak sengaja terinjak oleh si kancil. Si serigala yang kelaparan kemudian perlahan mendekati kancil. Kancil yang sadar lantas melarikan diri dan berusaha bersembunyi. Karena terus berlari, si kancil merasa kelelahan, hingga akhirnya serigala bisa menyusulnya. Kancil yang merasa dalam bahaya kemudian mendapatkan ide cemerlang untuk bisa meloloskan diri dari serigala. Ada apa, Tuan Serigala? Sudah lama kita tidak bertemu, ujar kancil dengan nada santai. Namun rupanya
si serigala tidak peduli. Nah, si kancil berkata ulang lagi, "Serigala, ada apa Tuan Serigala? Sudah lama kita tidak bertemu," ujar kancil lagi. "Sudah lama aku mencarimu ke sana kemari. Sekarang jangan banyak bicara lagi. Hari ini kamu menjadi santapanku. Aku adalah raja hutan. Siapa saja harus tunduk padaku," si serigala berseru menyombongkan dirinya. "Raja hutan? Siapa? Kau raja hutan ini? Sebelum aku sampai di sini, aku bertemu dengan seekor serigala yang sangat gagah perkasa. Ia mengaku sebagai raja hutan. Ia juga ingin memangsaku seperti kau saat ini. Namun karena aku kehausan, akhirnya aku meminta izin untuk minum dan kembali lagi menemuinya. Jika kamu ingin memangsaku, sebaiknya kamu mengalahkannya, karena dagingku terlalu sedikit untuk dibagi dua," kata si kancil menjelaskan. "Benarkah? Siapa yang berani mengaku sebagai raja di hutan ini selain aku? Di mana dia sekarang?" tanya serigala geram. Kancil lalu membawa si serigala ke sebuah sumur tua. Di tengah hutan, mereka kemudian mendekati sumur tersebut. "Inilah sumur tua tempat tinggal raja serigala gagah perkasa yang kamu ceritakan. Aku ragu kau bisa mengalahkannya," kata si kancil. Lantas si serigala mendekati lubang sumur dan begitu ia menengok ke bawah, alangkah terkejutnya ia melihat seekor serigala di dalam lubang sumur. Serigala pun langsung mengaum dengan keras. Namun ia kemudian mendengar suara auman yang lebih keras dari dalam sumur. Mendengarkannya, si serigala lalu marah besar. Tanpa pikir panjang, ia lalu melompat ke dalam sumur. Terdengar suara yang menggema dari dalam sumur. Sekejap air yang awalnya jernih berubah menjadi keruh. Si serigala tidak menemukan serigala lainnya selain dirinya. Ia pun menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh si kancil. Begitu ya teman-teman, adik-adik, ceritanya si kancil dengan cerdik melawan si serigala untuk melindungi dirinya dari berbahaya. Nah, adik-adik sudah mulai ngantuk belum? Dengerin lagi yuk sambil merem. Ini dongeng si kancil yang ke-7 dengan cicak badung. Pada suatu hari, si kancil tengah bercengkrama dengan kawanan semut di pinggir parit. Tak lama kemudian, kawanan semut itu melihat sebuah apel merah yang menjulur ke arah sungai. Kemudian mereka meminta kancil untuk membantu mereka memotong apel menjadi kecil-kecil agar lebih mudah dinikmati. Ketika kawanan semut sedang menikmati apel tersebut, datanglah seekor cicak yang tiba-tiba mengambil potongan besar dari apel tersebut. Para semut pun berteriak dan berkata bahwa cicak adalah pencuri. Kancil yang lalu mengetahui hal tersebut lantas memberikan sebuah ide untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak dari para semut. Kancil membawa satu genggam buah kecil berwarna merah. Para semut melihatnya tertawa karena menganggap rencana si kancil sangat lucu. Namun pada akhirnya para semut tidak menanggapi rencana kancil tersebut. Tetapi tabiat si cicak mencuri buah apel berlangsung terus-menerus sampai membuat kawanan semut menyetujui rencana kancil. Keesokan harinya,
para semut meninggalkan sisa apel yang ia letakkan di pinggir dan tidak ada yang menjaga. Cicak yang melihat hal tersebut langsung mengambil sisa apel tersebut. Para semut yang mengetahui tidak marah dan malah tertawa senang. Cicak lantas merasa curiga. Kemudian ia mengintip kawanan semut tersebut saat mereka sedang membahas strategi dengan si kancil. "Kancil, apakah buah yang dicuri cicak tadi bukan cabai?" tanya seekor semut. Kancil menjawab bahwa yang dicuri cicak memang bukan cabai. Ia menjelaskan bahwa jika cicak mendengarkan tawa semut dan tahu bahwa buah yang dicurinya adalah cabai, maka cicak tidak akan makannya karena cicak tidak menyukai cabai dan akan mencuri buah lainnya. Oleh karena itu, buah yang disiapkan oleh si kancil untuk dicuri cicak adalah strawberry. Jika cicak kekenyangan dan tertidur setelah makannya, maka cicak tidak akan mencuri makanan semut lagi. Kancil pun berkata bahwa keesokan harinya ia akan membawa satu keranjang stroberi ke rumah cicak dan nasihatinya agar tidak mencuri lagi. Cicak yang mendengar hal tersebut menangis dan diam-diam menyesali perbuatannya. Nah, kali ini kisahnya si kancil menolong cicak yang kelaparan ya adik-adik ya. Si kancil baik kali ini ya. Nah, untuk berikutnya dongeng kancil dan beruang. Nah, ini adalah yang terakhir adik-adik, yang nomor 8. Dengerin ya adik-adik ya. Apa sudah tertidur nih? Ya, Tante Michelle lanjutin untuk kisah si kancil dan beruang. Di sebuah hutan, pada awalnya kehidupan berjalan dengan tentram, damai dan semua kebutuhan hewan terpenuhi. Namun suatu hari, hutan tersebut kedatangan tamu yang tak diundang, yang serta-merta membuat penghuni hutan merasa ketakutan. Tak ada lagi satupun binatang di hutan yang berani keluar dari sarangnya meskipun mereka merasa lapar. Jauh dari hutan, hiduplah si kancil yang sudah lama tidak mendatangi hutan tersebut. Tiba-tiba terbersit keinginannya untuk mengunjungi hutan dan bertemu dengan teman-temannya. Tanpa mengetahui situasi yang tengah terjadi, si kancil terus melangkah memasuki hutan. Setelah berjalan cukup lama, si kancil menyadari suasana hutan yang mendadak berubah sepi. Ia pun merasa curiga dan penasaran. "Mengapa hutan ini sunyi sekali?" gumam si kancil. Tak lama, si kancil mendengar seruan dari burung dalam yang gerakannya cepat dan mengisyaratkan untuk waspada. "Hei kancil, segeralah bersembunyi sebelum kau dimangsanya. Karena hutan ini sudah tidak aman lagi. Anak-anak kami banyak yang mati dibuatnya," teriak burung bawang. Kancil bertanya-tanya, siapa dan di mana hewan itu tinggal. "Aku tidak tahu di mana ia tinggal, tapi yang pasti ia akan keluar tiba-tiba dan memangsa setiap hewan yang berjumpa dengannya," ujar burung bawang yang langsung membuat ciut nadi si kancil. Tidak hanya burung bawang,
Hewan-hewan lain yang kebetulan mendengar percakapan mereka juga membenarkan peringatan tersebut. Kancil lalu berusaha lari untuk mencari tempat persembunyian. Namun sebelum jauh berlari, ternyata binatang yang teman-teman bicarakan tadi ternyata telah berdiri di depannya. Badannya besar dan cakarnya yang tajam membuat hewan-hewan kecil takut padanya. Kancil berusaha melarikan diri, namun gerakan hewan itu ternyata lebih cepat dari si Kancil. Kancil yang terus berlari tidak sadar menabrak hewan dan membuatnya jatuh ke dalam lumpur. Walaupun dalam kondisi terancam, Kancil tidak mau menyerah. Si Kancil yang cerdik lalu mendapatkan ide untuk bisa terlepas dari hewan menyeramkan itu. Stop! Jangan kau makan mangsaku dalam keadaan seperti ini. Nanti rasanya tidak akan nikmat seperti yang kau bayangkan, ucap si Kancil. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Tanya hewan buas itu. Di sekitar sini ada sungai. Izinkan aku membersihkan diri, dan setelah itu kau boleh menyantapku, jawab si Kancil memohon. Hewan buas itu setuju dan mengikuti si Kancil dari belakang saat berjalan menuju sungai. Selama perjalanan, si Kancil menyempatkan diri untuk bertanya, apakah kau hewan yang bernama beruang? Iya, aku beruang. Aku adalah raja hutan. Semua hewan takut kepadaku, ucap beruang dengan sombong. Jika kau beruang, tentulah kau suka madu ketimbang memakanku yang lezatnya masih diragukan. Si Kancil berusaha mencoba mengelabui si beruang. Ya, jelas aku lebih suka madu, jawab si beruang. Tapi di hutan ini aku belum menemukan madu itu. Aha, aku tahu tempat yang menyimpan madu lezat, kata si Kancil. Jika kau berkenan, aku akan mengantarmu ke sana setelah kau membersihkan tubuhku dulu, kata si Kancil. Beruang yang tidak menyadari siasat si Kancil spontan setuju. Tidak ada sedikit pun pikiran curiga di benak beruang. Sesampainya di sungai, Kancil langsung membersihkan tubuhnya. Lantas si Kancil dan beruang melanjutkan perjalanan menuju gua yang ada madunya. Begitu sampai di mulut gua, si Kancil berkata, gua ini gelap, tapi di dasar gua ada madu yang sangat lezat. Kancil menjelaskan sampai membujuk ke arah mulut gua. Tidak apa, kita akan ke sana, ucap beruang dengan semangat. Setelah berjalan ke dalam gua tersebut, Kancil memberitahu beruang, hei beruang, dengarkanlah suara lebah itu. Kita sudah sangat dekat dengan madunya, tapi kita kesulitan melihat di mana letak madunya. Jadi tunggulah di sini. Aku akan keluar mengambil api dan akan segera kembali, ucap si Kancil. Beruang membalasnya dengan anggukan. Kancil segera keluar dari gua untuk mengambil api. Namun di luar dugaan beruang, si Kancil yang tadinya berjanji untuk membawa api ke dalam gua malah menyulutkan api di mulut gua. Akibatnya mulut gua tertutup seketika dan beruang terjebak di dalam gua. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara. Terima kasih Kancil, kau telah menolongku dengan memberi makanan untukku. Sejujurnya, aku sudah sangat kelaparan karena sudah lama sekali aku tidak makan, ucap buaya yang telah memangsa beruang.
Sama-sama buaya, aku memberikannya padamu karena dulu kau pernah membantuku menyeberang sungai, sahut si kancil. Ternyata sesungguhnya buah yang dimaksud si kancil tadi adalah mulut buaya yang sudah lama menunggu mangsa. Sedangkan suara lebah yang dimaksud si kancil adalah laron yang sedang bermain-main di mulut buaya. Kini beruang telah mati di dalam mulut buaya. Hutan pun kembali seperti sedia kala, tentram, damai, dan aman. Tidak ada lagi hewan yang hidup dalam ketakutan. Nah, begitu ya adik-adik. Untuk dongeng kali ini sudah berakhir. Selamat tidur adik-adik. Selamat malam adik-adik. Nah, jangan lupa ya, kalau suka dengan dongengnya Tante Mengsiau, tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.